Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, untuk membahas munculnya fenomena milenial yang terbujuk rayuan teroris, telah hadir dua narasumber kami, yakni ada Wawan Purwanto, Deputi 7 BIN, dan Hasibullah Satrawi, pengamat terorisme. Selamat malam Mas Wawan dan juga Mas Hasibullah. Ini kita sudah pernah mendengar, saya ingat pada 2019 Menko Polhukam Mahfud MD sempat mengatakan ada pergeseran tren di balik aksi teror. Ini saya kutip ya, di Indonesia. Belakangan aksi teror dilakukan oleh kelompok usia muda atau milenial begitu. Nah, kalau melihat dari 2019 hingga 2021 ini sebenarnya sudah ada belum Mas Wawan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan terkait dengan aksi ataupun juga paham radikalisme terhadap generasi milenial ini? Kalau upaya terus ya dilakukan dan kita kerjasama dengan BNPT, kemudian Mabes Polri, juga TNI, Pemda-Pemda, Ormas, OKP, kemudian kementerian lembaga terkait, kita keliling Indonesia. Bahkan kita satu tim waktu itu dengan para tokoh dan datang ke banyak lokasi, termasuk menggunakan media massa, baik televisi, online, koran, majalah, radio, dan seterusnya yang kita terus sampaikan kepada publik mengenai literasi terkait dengan masalah-masalah yang bersinggungan dengan toleransi, kemudian sikap radikal sampai ke teroris. Ini semuanya ditujukan untuk bagaimana memberikan pahaman mereka, khususnya yang menjadi target itu adalah anak usia 17 sampai 24 tahun. Karena ini target utama dari para rekruter, para yang direkrut oleh. Mengapa usia ini yang menjadi target utama, Pak Wawan? Usia muda 17 sampai 24 dianggap sebagai usia yang masih labil, masih dalam pencarian ilmu pengetahuan, kemudian masih relatif belum punya tanggungan keluarga, kemudian dia juga lebih berani, lebih emosionalnya belum stabil, kemudian juga masih belum mantap di dalam pendirian, sehingga akhirnya mudah dimasuki ajaran-ajaran untuk yang mengarah kepada gerakan-gerakan radikal. Maka saya selalu bilang bahwa ajaran-ajaran seperti itu biasanya masuk dan bisa masuk kepada mereka yang tidak berpikir kritis. Oleh karenanya selalu saya sampaikan bahwa generasi milenial juga harus selalu cek, recheck, dan cross-check. Ketika menerima berita apapun, harus ditanyakan kepada mereka yang berkompeten atau lebih paham tentang itu, sehingga nantinya tidak lantas terbawa untuk irama atau genderang yang mengarah kepada brainwash yang akhirnya bertindak intoleran, radikal, dan akhirnya berujung pada aksi teror. Nah, kan semuanya ini kan berujung pada pidana. Nah, kita tidak ingin adik-adik saya, adik-adik milenial ini terhempas pada pusaran konflik yang pada akhirnya justru nestapa dan penderitaan yang diperoleh begitu. Baik, Mas Hasibullah, kalau kita melihat begitu ya saat ini, apalagi kemarin kejadian bom bunuh diri juga ini dilakukan oleh usia yang masih relatif muda, sekitar umur 24, kemudian juga keterangan dari Kapolri bahwa mereka ini ikut dalam sebuah kajian, kemudian dinikahkan, baru nikah selama kurang lebih 6-7 bulan begitu, hingga akhirnya kemarin melakukan aksi bom bunuh diri. Sebenarnya modus pendekatan kepada generasi milenial untuk paham radikalisme ini sendiri seperti apa? Apakah yang tadi kemarin disebutkan oleh Kapolri ini juga jalan masuk begitu untuk melakukan atau memaparkan radikalisme kepada kaum atau generasi milenial? Ya, terima kasih Mbak. Menurut saya tentang keterlibatan generasi milenial atau anak muda di dalam jaringan terorisme ini sebenarnya bukan hanya dari 2019 ya. 2009 pun itu sudah ada fenomena ini. Misalkan Dhani Dwi Permana ya sebagai salah satu contoh, ini merupakan bomber dari penyerangan bom Maria pada tahun 2009. Itu juga anak muda. Yang ingin saya katakan bahwa kelompok-kelompok ini, seperti dikatakan Mas Wawan tadi,
secara sadar memang menyasar kelompok-kelompok muda atau bahasanya sekarang disebut sebagai kaum milenial, terutama untuk kebutuhan dijadikan sebagai bomber. Ini khusus ya, untuk bomber terutama. Kenapa? Karena orang yang mau melaksanakan bom bunuh diri, itu kan sebenarnya dibutuhkan orang yang tidak begitu kritis, yang mudah dipatahkan nalarnya, diberikan argumen, diyakinkan bahwa ini adalah jalan yang benar. Dan itu kebetulan adalah banyak tersedia di kalangan anak, terutama di masa sekarang yang saya menyebutnya sebagai era tanpa kedalaman ya. Jadi orang begitu mudah dapat informasi, tidak didalamin, langsung diterima dan langsung diyakini. Jadi sekali lagi ini tantangan bagi kita semua untuk bisa mengantisipasi. Nah, menurut saya, Mbak Sesia, cara mengantisipasinya adalah kita harus punya kemampuan untuk mengurai kira-kira anak-anak muda seperti ini akan digunakan untuk apa. Agar tadi kata Mas Wawan, upaya pencegahan itu maksimal gitu. Kita bisa mendapatkan orang yang potensial menjadi bomber. Daripada kayak serangan darat, yang penting upaya, kemudian program-program yang tidak terfokus gitu. Jadi kita harus mampu mengurai ini kurang lebih anak muda seperti apa. Karena menurut saya juga tidak semua anak muda. Kalau kita baca polanya kan pasti anak muda yang mungkin ada masalah sosial ekonomi misalkan ya. Atau mungkin masalah keluarga yang akhirnya membuat mereka merasa nyaman ketemu dengan ideolognya, dan ideolognya hanya tinggal meyakinkan daripada kamu lanjut dengan kehidupan yang problematik ini, keluarga yang mungkin masalah ini, kenapa tidak coba ke jalan lain yang dianggap sebagai jalan kepahlawanan atau menjadi. Artinya memang kaum milenial ini atau generasi milenial ini kan banyak begitu ya Mas Hasibullah ya. Kemudian karakter seperti apa yang sebenarnya ditargetkan oleh mereka ini kemudian yang harus mendapat perhatian juga seperti itu. Saya ingin tahu juga sebenarnya cara perekrutannya, pemahaman atau paham-paham seperti apa yang biasa disampaikan sehingga para milenial ini tertarik untuk bergabung. Kami akan membahasnya, kita harus jeda dulu Mas Hasibullah dan juga Mas Wawan. Kami akan kembali pemirsa dengan perbincangan ini, tetap bersama kami di Prime Time. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Wawan Purwanto, Deputi 7 BIN, serta Hasibullah Satrawi, pengamat teroris. Mas Wawan dan Mas Hasibullah, saya tadi membaca begitu salah satu psikolog anak dan remaja yang juga peneliti radikalisme Aryani Lasmawati menyebutkan penelitian terhadap generasi milenial usia 12-18 tahun. Salah satu penyebab mereka terpapar radikalisme adalah akibat penggunaan teknologi media sosial. Apalagi saat ini Mas Hasibullah begitu pandemi di mana anak-anak tidak banyak berkegiatan di luar rumah, kemudian dengan jam belajar yang terbatas dan juga mungkin lebih banyak mereka berada di depan gawai mereka seperti itu. Ini bagaimana Mas? Apakah memang ada kemudian kaitannya ataupun juga berimbas begitu terhadap dengan seringnya anak dengan gadget ini sendiri? Ya, sebetulnya Siapa ini? Ini siapa dulu nih? Boleh, Mas Wawan dulu, boleh, silahkan. Iya, terima kasih. Sebetulnya memang teknologi itu pedang bermata dua. Di satu sisi bisa memberikan suatu keunggulan bagi seseorang untuk melakukan komunikasi secara cepat. Apalagi sekarang dunia global ini seolah tanpa batas. Tapi di sisi lain, tanpa suatu etika serta juga pembatasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak oleh pengawasan orang tua, maka justru ini karena menjadi berbahaya. Karena apa? Karena rata-rata anak-anak ini kan masih belum stabil untuk bisa membedakan mana yang pengaruh buruk, mana yang baik. Dia ikuti saja yang mengasyikkan pada dirinya, tidak terasa bahwa tergiring oleh satu pemahaman atau pemikiran-pemikiran yang justru membuat dia tersesat. Karena apa? Psikologisnya terbawa ke situ, emosionalnya yang tadi belum stabil terbawa ke sana, yang akhirnya terus dia ikuti terus kedalamannya, yang nggak taunya menggiring dia dari sisi emosi, sikap, tingkah laku, opini, dan motivasinya
mengarah kepada apa yang ada di situ untuk radikal, untuk keliru pemahaman, hate speech, lantas juga mengartikan agitasi ayat-ayat di medan perang tapi ditaruh di medan damai. Ya akhirnya tanpa terasa dan tanpa filter tadi dia tergiring untuk bergerak sesuatu, apalagi yang mengarah kepada perakitan bahan peledak. Kemudian dia bisa bertanya juga di situ untuk caranya menghubungkan kabel atau mencari bahan peledaknya. Ini semua perlu pengawasan dari orang-orang dewasa, orang tua khususnya, apa sih yang sebenarnya dibaca anak-anak, sehingga akhirnya mereka-mereka itu bisa kembali ke rel dan menggunakan teknologi ini sesuai dengan aturan main ataupun sesuai dengan usianya, dengan tingkat kedewasaannya itu. Oke, baik. Mas Hasibullah, seperti apa Mas Hasibullah? Apa sih sebenarnya paham-paham yang mereka ini tertarik ya, khususnya untuk generasi milenial ini sendiri? Dan apa sebenarnya celah yang kurang diperhatikan oleh pemerintah sehingga ini banyak dimanfaatkan oleh jaringan terorisme ini? Ya, sebenarnya begini Mbak. Menurut saya langkah pertama yang sekarang krusial untuk dilakukan adalah melakukan pemilahan ya di antara anak-anak ataupun wilayah yang masih hijau dengan yang sudah merah. Ini kalau saya menggunakan pendekatan COVID ya, karena memang ada kesamaan dengan itu. Kalau untuk anak-anak yang masih di wilayah hijau dengan indikator-indikator yang kita bisa sampaikan, maka sebenarnya materi-materi umum termasuk seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil tadi itu penting. Jadi bagaimana tentang akhlakul karimah, tentang agama yang baik, bahwa berbangsa juga sama dengan beragama yang baik, itu penting gitu. Karena sekali lagi ini kayak semacam rumusan 3M di dalam konteks COVID untuk anak-anak. Ini cara pencegahnya gitu. Tapi bagi orang yang sudah terpapar, anak-anak yang sudah mempunyai indikasi khusus, 3M mungkin sudah nggak dibutuhkan. Ini sudah butuh penanganan. Nah, penanganan itu yang nanti butuh tim khusus, karena pengalaman saya dan teman-teman mendampingi anak-anak seperti ini, itu sudah tidak masuk kalau dibilang agama itu adalah damai. Mindsetnya sudah terbalik. Mereka sudah berpikir dalam rangka beragama maka mereka harus berani berperang. Sekali lagi, terorisme ini ada kemiripan yang hampir sempurna dengan COVID-19. Kita butuh pemetaan yang betul-betul clear. Kita butuh intervensi yang sesuai. Salah satunya adalah tadi, kalau sudah dia terpapar, maka mau tidak mau kita harus lokalisir. Mungkin ada treatment khusus, bagaimana dia bisa keluar dari virus itu. Kalau ditanya tadi ideologinya, sebenarnya sama aja tentang mati syahid. Saya ingin mengatakan mati syahid, jihad itu semua ada dalam agama. Cuman ini dibelokkan karena sudah ada persoalan yang dianggap itu benar, maka mereka membelokkan. Seakan-akan mati syahid itu dengan cara mengebom. Jadi mati syahidnya benar adanya, tapi cara seperti itu adalah keliru. Itu tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu terakhir barangkali singkat saja karena waktu kita sudah habis. Ya, terakhir menurut saya kita harus sebut anak-anak milenial ini dengan cara kita bombardir dengan isu-isu yang positif. Kalau sudah ada yang indikator di sana, baik dari sekolah ataupun dari guru atau orang tua yang lapor itu, maka kita harus segera melakukan isolasi mandiri. Kemudian kita lakukan treatment khusus sehingga dia bisa lepas dari pengaruh ideologi seperti ini. Baik. Mas Hasibullah, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan juga Mas Wawan Purwanto, Deputi 7 BIN. Terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan di Prime Time News hari ini.